Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, perkenalkan saya Nisa Lisi Koma. Saya di sini akan mereview beberapa jurnal terkait dengan kemunduran demokrasi dan kebebasan pers di Indonesia. Nah, jurnal pertama saya berjudul Jokowi dan Kemunduran Demokrasi di Indonesia, sebuah tantangan implementasi demokrasi di era Jokowi oleh Medkono dan Laceng. Nah, berbagai hal yang terjadi akhir-akhir ini menunjukkan bahwa pemerintah era Jokowi ini gagal buat mempertahankan kualitas demokrasi. Nah, penulis juga melihat untuk bisa meningkatkan kualitas demokrasi itu perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu meningkatkan kembali transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan pemerintah. Lalu memperkuat penegakan hukum dan memberikan perlindungan yang emang lebih baik nih terhadap kebebasan berekspresi di masyarakat. Mengurangi praktik politik dinasti dan politik banson juga ini dapat merugikan prinsip demokrasi. Nah, memastikan implementasi hak asasi manusia sebagai prioritas utama dalam menjaga kualitas demokrasi juga menjadi salah satu yang memang harus diperhatikan untuk menguji etika dan intelektual politik dari calon pemimpin ke depannya. Dari analisis mengenai kemunduran demokrasi di era kepemimpinan Jokowi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat beberapa aspek kunci yang emang menyebabkan kemunduran tersebut. Adanya praktik politik dinasti, politik cawe-cawe, politik banson, kurangnya penegakan hukum, dan pengurangan kebebasan berekspresi ini menjadi faktor utama yang berkontribusi di dalam kondisi tersebut. Meskipun pemerintahan Jokowi ini berhasil melaksanakan pemilu dan pilkada, meningkatkan akses informasi ke publik, serta memperkuat lembaga-lembaga demokrasi, namun masih terdapat ketidaksesuaian antara kebijakan yang emang dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi dengan memperlihatkan hal-hal tersebut. Nah, diharapkan bahwa pemerintah ini di masa depan itu dapat memperbaiki kondisi demokrasi yang membangun suatu sistem yang lebih sehat dan juga inklusif nih bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jurnal kedua yang berjudul Persepsi Mahasiswa dalam Merefleksikan Demokrasi Kepemimpinan Era Jokowi Dodo. Nah, oleh Amalia dan kawan-kawan. Secara keseluruhan hasil penelitian ini terhadap kepemimpinan Joko Widodo ini dan kondisi demokrasi pada masa kepemimpinannya itu cukup kompleks ya. Ini menunjukkan adanya polarisasi dalam penilaian di kalangan mahasiswa, di mana dalam waktu yang bersamaan ada yang memberikan apresiasi terhadap capaian pembangunan dan juga kesejahteraan rakyat, namun di sisi lain ada mahasiswa yang emang mengkritisasi tindakan-tindakan yang dianggap melanggar prinsip demokrasi. Namun kritikan terkait kemunduran demokrasi ini justru lebih mendominasi. Hasil penelitian terlihat dari tidak terjaminnya pemenuhan prinsip-prinsip dasar demokrasi pada pemisahan kekuasaan, ketertiban bernegara, dan kebebasan politik lewat variasi interpretasi terhadap pemanfaatan perubahan atas konstitusi sebagai potensi bagi kepentingan seorang dan intervensi nih dalam pelaksanaan proses pemilu. Meskipun demikian, beberapa mahasiswa itu masih menghargai nih pencapaian dalam pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia. Saat di bawah kepemimpinan Jokowi ini, penilaian mereka itu emang nggak sepenuhnya buruk nih, sebagaimana terlihat ada kemajuan dalam aspek pembangunan, tapi ada keprihatinan yang muncul terkait dukungan dan penanganan masalah strategis lainnya kayak pemberantasan korupsi, penegakan hukum, dan kebebasan beropini di media yang masih belum optimal. Nah, sejarah kembali membuktikan bahwa penilaian terhadap kinerja pimpinan nasional di era ini tidaklah sederhana. Lalu ada jurnal ketiga yang berjudul Kemunduran Demokrasi di Indonesia, Analisis Laporan Varieties of Democracy atau VIDEM Institute 2024.
oleh Febriandi dan Wahid. Nah, penelitian ini mengungkap penurunan kualitas demokrasi di Indonesia yang sebagian besar itu diakibatkan sama 3 hal utama. Yang pertama ada kebebasan berekspresi yang emang semakin terbatas. Lalu yang kedua adalah kualitas pemilu yang memang menurun dan meningkatnya pengaruh eksekutif terhadap lembaga-lembaga demokrasi lainnya. Aturan yang ketat terhadap media dan kritik publik ini jelas menunjukkan bahwa adanya tekanan nih terhadap kebebasan berekspresi. Sementara itu, manipulasi pemilu dan intervensi pemerintah dalam proses pemilu itu mengikis kepercayaan masyarakat. Lebih jauh lagi, otoritas pemerintah yang terlalu kuat terhadap merusak konsep check and balance nih yang diperlukan untuk pemerintahan demokratis yang baik. Namun, masih ada peluang nih untuk membuat keadaan menjadi lebih baik dengan reformasi yang menyeluruh nih, termasuk perlindungan terhadap kebebasan sipil, penguatan lembaga-lembaga demokratis. Nah, Indonesia ini masih punya kesempatan buat meningkatkan kualitas demokrasinya dengan partisipasi aktif nih dari masyarakat sipil dan perubahan regulasi yang memang komprehensif. Lalu ada jurnal keempat yang berjudul Kebebasan Pers, Hukum dan Politik Otoritarianisme Digital oleh Wiratman. Nah, penelitian ini menunjukkan bahwa represi terhadap media digital tak terkecuali konteks jurnalisme terus terjadi serangan dan bahkan tanpa pertanggungjawaban hukum. Nah, dalam perkembangannya ini menyasar pada pelemahan kebebasan pers karena berkaitan dengan memenjarakan jurnalis atau editor dibanding upaya melindungi hak-hak kebebasan digital. Nah, ini tidak mengejutkan ya bila tekanan tersebut tuh berdampak pada kerja-kerja jurnalistik dan pada akhirnya mengganggu kebebasan pers. Nah, pelemahan kebebasan pers dalam konteks mungkin dalam ranah digital seiring dengan menguatnya politik kekuasaan otoriter baik yang terlibat maupun yang membiarkan situasi serangan digital yang demikian, bahkan karakter baru dari situasi demikian tuh melekat nih dalam proses pembentukan hukum dan juga kebijakan. Dalam tulisan ini tuh memperlihatkan bahwa sekalipun sejumlah aturan atau ketentuan hukum digital itu memberikan perlindungan hukum khususnya dalam ranah hak asasi manusia, sebagaimana pengaturan itu tuh udah diatur nih tentang pembatasan dalam standar kebebasan berekspresi yang emang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Sejumlah aturan lainnya justru kontradiktif nih atau bertentangan dengan upaya maju perlindungan kebebasan pers kayak Permen Kominfo Nomor 5 Tahun 2020. Sementara dalam kenyataannya perlindungan bagi jurnalis, media, dan kebebasan pers dalam sistem hukum media atau pers di Indonesia ini pada konteks perkembangan teknologi digital itu masih jauh dari apa yang seharusnya diberikan perlindungan hukumnya. Pemenjaraan karena pemberlakuan UU ITE itu masih terus terjadi, sementara serangan-serangan digital pun seperti pertasan, doxing, maupun persekusi justru tetap berlangsung nih tanpa adanya pertanggungjawaban hukum. Nah, jurnal terakhir yang kelima yang berjudul tentang kemunduran demokrasi dan kebebasan pers di Asia Tenggara, yaitu refleksi dari 6 negara oleh Ramadlan dan Mashkuri. Dari penelitian ini dapat dilihat bahwa kondisi menurunnya demokrasi ini sejalan dengan memperburuknya kebebasan sipil. Nah, di negara dengan skor demokrasi yang rendah dan juga persoalan kebebasan sipil yang buruk, ini memiliki kebebasan pers dan media yang emang nggak cukup secara umum. Di Asia Tenggara nggak pernah menjadi kawasan yang mudah nih bagi organisasi dan pekerja media. Timur Leste, Indonesia, Malaysia itu punya kondisi yang emang baik dibandingkan dengan 3 negara lainnya. Namun, kekhawatiran menurunnya kebebasan pers ini juga cukup tinggi ya, mengingat masih ada regulasi yang emang memberikan ruang nih bagi pemerintah yang berkuasa untuk melakukan pembatasan dan kontrol terhadap kebebasan pers. Sementara kalau misalkan di Thailand, Filipina dan juga Singapura itu masih dalam kondisi kebebasan pers yang buruk, mengingat kondisi demokrasi itu mengalami stagnasi dan kemunduran. Di luar 6 negara yang emang dibandingkan, Asia Tenggara ini punya negara yang memang dinilai sangat represif, yakni Laos, Vietnam, Kamboja, Myanmar,
yang emang Freedom House digolongkan dengan kategori tidak bebas dalam hal kebebasan pers. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.